Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2 MI Alfiah 02 Semarang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, anak-anakku, karena sudah waktunya belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Marilah anak-anakku, persiapkan dengan lengkap bahan-bahan atau buku-buku yang kalian perlukan, sehingga nanti ketika pembelajaran berlangsung, kalian tidak bingung untuk memahami pembelajaran kita kali ini. Mari kita simak bersama. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi muatan SPDP, yaitu membuat kerajinan dari bahan di sekitar. Semester genap, tema 7, subtema 4. Membuat kerajinan dari bahan di sekitar. Kerajinan dapat dibuat menggunakan bahan alam atau bahan buatan. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Contohnya tanah liat, daun kering, biji-bijian, cangkang telur, dan juga ranting. Kalian bisa juga melihat dari gambar yang Ustazah berikan. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya adalah cangkang telur. Cangkang telur ini banyak sekali manfaatnya. Jadi bisa untuk menempel atau membuat kolase maupun mozaik ya. Kemudian yang kedua adalah biji-bijian. Ya, bisa juga biji kacang hijau atau biji kacang tanah atau kacang merah dan seterusnya. Kemudian daun kering. Daun kering ini bisa kalian petik atau bisa kalian ambil dari daun-daun yang sudah rontok mengering dari pohon, kemudian kalian kumpulkan, lalu kalian keringkan atau bisa juga dijemur. Kemudian juga ranting ya, ranting kering. Contohnya ranting kering, nah ini ya bisa digunakan untuk membuat tempelan juga. Kemudian tanah liat ya, tanah liat ini bisa kalian cari atau kalian beli dari salah satu tempat di mana kalian bisa menemukan tanah liat tersebut. Nah, tanah liat ini bisa berfungsi untuk membuat kerajinan juga. Ini yang berasal dari bahan alam. Berikutnya, salah satu bahan alam yang digunakan untuk membuat kerajinan adalah salah satunya tanah liat. Karena tanah liat ini bersifat lunak. Tanah liat dapat dibentuk menjadi kerajinan 3 dimensi. Ya. Sedangkan kalau yang contoh tadi menempel atau membuat kolase atau menggambar itu sifatnya merupakan kerajinan 2 dimensi. Tapi kalau untuk tanah liat ini bisa dibentuk menjadi kerajinan 3 dimensi. Contohnya adalah seperti tampak pada gambar, seperti gerabah ataupun patung. Bisa juga ini ya, patung ya. Nah, ini patung-patung yang berasal dari tanah liat. Kemudian kerajinan kendi, kemudian vas bunga,
ya. Vas bunga ini bisa kalian buat. Kerajinan ini berasal dari tanah liat, ya. Ini seperti vas bunga, kemudian tempat air, juga kendi, ya. Ini bisa kalian temukan kerajinan-kerajinan ini yang berasal atau terbuat dari tanah liat. Berikutnya, perhatikan langkah-langkah membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Contoh seperti tanah liat, air, triplek, dan cat pewarna. Yang kedua, ambil tanah liat secukupnya. Yang ketiga, tambahkan sedikit air agar tanah liat mudah dibentuk. Jadi, lebih lunak jika diberi air. Kemudian yang keempat, siapkan triplek sebagai alas. Triplek ini berguna sebagai alas untuk membuat kerajinan. Bentuklah tanah liat sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian yang kelima, setelah kerajinan jadi, jemurlah kerajinan hingga kering. Jadi setelah menjadi bentuk yang sesuai yang diinginkan, kemudian kalian jemur hingga kering. Kemudian yang keenam, warnailah dengan menggunakan cat atau cat sesuai keinginan dan keringkan kembali. Begitu seterusnya, ya. Berikutnya, tugas kalian pada hari ini adalah pada materi SPDP kali ini, kerjakan latihan soal yang berasal dari buku petik 2G halaman 106 sampai dengan 107. Ya, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Ustadzah kali ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa segera kirimkan tugas kalian, ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian, jaga puasa kalian hingga nanti menjelang akhir Ramadan. Terima kasih anak-anakku, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.